Mengapa kita merayakan Yesus bangkit? Karena dia memang bangkit. Dia sudah bangkit. Dan satu-satunya di antara semua pendiri agama yang bangkit adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, jikalau manusia lahir di dunia, tapi belum pernah mengerti tentang kebangkitan Kristus, sangat sayang dia pernah dilahirkan di dalam dunia. Jikalau kita mempelajari semua buku, kita menemukan manusia semua mengeluh karena bagaimana unggul, bagaimana sukses, bagaimana kaya, bagaimana pintar. Pada satu hari kita semua mati. Apakah itu akibat terakhir? Apakah itu detik? Dan itu adalah hasil terakhir daripada perjuangan manusia. Alkitab mengatakan kematian merupakan musuh yang terakhir. Akhir bagaimana sukses, bagaimana kaya, bagaimana tinggi pangkat, bagaimana engkau mendapatkan segala kemuliaan dunia, ditelan oleh kematian. Kalau demikian, manusia secara seluruh masih ada hari depan. Tapi secara pribadi, semua tidak ada harapan. Paulus berkata di Korintus pasal 15, jikalau Kristus tidak bangkit, maka yang kau percaya itu adalah sia-sia. Jikalau Kristus tidak bangkit, yang kami beritakan itu adalah sia-sia. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka kami lebih kasihan dari semua orang. Karena kami hanya berpengharapan di dalam dunia yang sementara saja. Tetapi puji Tuhan, Allah yang hidup adalah Allah yang menjanjikan hidup kepada manusia. Allah yang hidup bukan secara mencipta, bukan secara menghembus napas, bukan secara memberikan hidup. Dia memberikan janji. Dan janji Allah yang beribu-ribu. Tidak ada satu lebih penting dari janji yang tunggal. Janji Allah adalah hidup yang kekal. Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan, Allah berjanji. Dan janji Allah adalah janji yang memberikan hidup yang kekal. The promise of God is eternal life. Ini adalah janji tunggal. The promise of God. The only promise. Yang paling penting. Itu sebab Pak Yakub tadi sudah memberikan kepada kita khotbah yang sangat indah. Dan dengan kutipan ayat yang paling terkenal. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia. Jangan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, hidup di dunia ini hanya beberapa puluh tahun saja. Hidup di dunia ini sangat pendek. Sehingga pada waktu engkau kecil, engkau mengharapkan cepat-cepat dewasa. Cepat-cepat bertumbuh. Cepat-cepat akil balik. Tapi tidak lama kemudian engkau baru sadar. Setelah engkau dewasa, setelah engkau akil balik, setelah engkau sudah bertumbuh, yang menyusul adalah masa tua yang membawa engkau ke kuburan. Saudara-saudara, itu sebab semua manusia dari pengemis sampai presiden sama. Dari orang paling miskin sampai raja sama. Mereka menuju kepada kematian.
Waktu kematian datang, dia tidak peduli engkau jenderal bintang 5 atau engkau yang jual kacang di pinggir jalan. Waktu kematian datang, dia tidak peduli engkau Rockefeller atau engkau seorang yang tidak terkenal. Waktu kematian datang, dia tidak peduli engkau adalah mempunyai kekayaan begitu banyak atau engkau seorang rakyat jelata. Dia tidak memandang bulu, dia tidak menerima suap. Waktu kematian datang, dia memberikan sesuatu nasib yang sama, rata kepada semua orang. Semua harus mati. Seorang pemilik pabrik senjata api yang terkenal di Jerman namanya Krupp. Sebelum dia mati, dia paling takut mati. Sehingga dia begitu trauma kepada istilah mati. Semua buku yang dia baca, kalau ada mati, dipejet hurufnya, lalu dia loncat. Semua surat kabar, matinya suruh orang coret dulu, baru dia baca. Dia ketakutan mati, sampai begitu traumatis. Dan satu hari, nyonya dia dikunjungi oleh tamu, tinggal di rumah dia, malam itu mati di rumahnya. Dia ketakutan, esoknya langsung jual rumah itu. Entah berapa murah, berapa mahal. Pokoknya ini orang mati rumahku. Saya jual rumah. Dia seorang yang kaya. Tetapi pada waktu dia tua, dokter mengatakan, engkau sudah harus mati. Dia ketakutan dan dia berkata, minta tolong dokter. Aku memberikan kepada engkau 1 juta Deutschmark. Itu uang Jerman. Saya memberikan 1 juta dolar. 1 juta Deutschmark. Kalau engkau bisa memperpanjang hidupku 10 tahun saja. Dokter bilang apa? 10 tahun? 10 hari pun tidak tentu bisa. Uangmu milikmu. Aku tidak bisa menerima uang apapun untuk menentukan mati hidup seseorang. Saudara-saudara sekalian. Kematian itu satu rahasia. Kematian itu satu ancaman. Kematian itu satu ajal yang kita semua harus menghadapi. Tetapi saudara-saudara, siapakah yang bisa memberitahu kepada kita apa itu mati? Setelah mati kemana? Apakah rasanya kalau sudah mengalami kematian? Tidak ada satu orang sanggup. Karena yang bisa bicara kepada kita, semua belum mati. Yang sudah mati, semua tidak bisa bicara. Sehingga tidak ada satu orang bisa membongkar rahasia kematian. Tidak ada seorang bisa mengajar tentang apa itu kematian. Kecuali Sang Pencipta yang menentukan mati hidup. Kecuali Sang Penebus yang sendirinya pernah mati dan bangkit. Di dalam kitab suci ada satu ayat. Ayat itu begitu indah. Dan ayat itu pertama kali saya baca, saya kaget. Kagetnya sampai sekarang belum selesai. Karena yang mengatakan kalimat itu berbunyi demikian. Aku pernah mati dan bangkit kembali untuk hidup selama-lamanya. Kalau di sebelahmu ada seseorang berkata, bisikkan di kupingmu, aku pernah mati. Engkau bilang, apa? Ngomong sekali lagi. Dia mengatakan lagi, aku pernah mati. Lah ini siapa ini? Langsung engkau lari dan berani lagi duduk di sebelah dia. Tidak ada orang boleh mengatakan kalimat itu. Kongfucu tidak pernah mengatakan. Kongfucu hanya mengatakan, Wei zhi sheng, yan zhi shi. If I cannot know what is living, how can I say about death? Itu Kongfucu. Socrates tidak bisa mengatakan kalimat itu. Dia hanya bisa mengatakan, saya tidak akan takut mati. Karena mati membawa saya ke dunia yang lain. Meskipun saya tidak pernah pergi. Saudara-saudara, orang yang paling agung, pendiri-pendiri agama apapun, mereka orang yang agung, orang yang hormat, orang yang baik, tapi mereka semua tidak tahu apa itu mati. Kristus satu-satunya berkata, aku pernah mati, dan aku sudah bangkit kembali, dan aku hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, pengharapan manusia ada di mana? Ada di dalam tangan Tuhan. Janji Tuhan ada di mana? Ada di dalam Yesus Kristus. Dan kemenangan Kristus ada di mana? Di dalam kuasa kebangkitannya. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Kita memuji haleluya. Karena kita percaya kepada Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa maut. Saudara-saudara, jika engkau masih takut mati, saya meragukan iman Kristenmu itu beres atau tidak. Saya berani berkata, aku mengalami begitu banyak bahaya, dan saya tidak takut mati. Karena Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, dan kehidupan Tuhan adalah kehidupan yang sungguh-sungguh. Dan hidup itu sudah dikaruniakan kepada orang yang beriman kepada Dia. Tuhan Allah mengasihi isi dunia. Tuhan mengasihi orang Kristen. Tuhan mengasihi orang Islam. Tuhan mengasihi orang Buddha. Tuhan mengasihi orang Konfusianisme. Tuhan mengasihi orang komunis. Tuhan mengasihi orang-orang ateis. Tuhan mengasihi teroris. Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi Tuhan tidak mengasihi dosa manusia. Tuhan mencintai orang berdosa, tapi Tuhan tidak cinta dosa manusia. Amin. Seperti seorang ibu mencintai anak, tapi dia tidak cinta kotoran yang ada di muka anaknya. Maka dia mau membersihkan, dia mau menghajar, dia mau mengkoreksi, dia mau mendidik supaya anak itu keluar daripada kenajisan, keluar daripada kenakalan, keluar daripada kesalahan, keluar daripada dosa. Masih ingat khotbah tadi, cinta yang memerlukan rotan. Cinta kadang-kadang perlu sapu lidik. Inilah cinta. Saya berkata kepada saudara, biar firman Tuhan mengkoreksi konsep kita yang salah. Jangan kira percaya Tuhan Yesus, lalu engkau akan menjadi gemuk, menjadi kaya, menjadi lancar, menjadi sukses. Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengajar yang mau mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri. Yang mau mengikuti Yesus Kristus harus pikul salib. Yang mau menerima Yesus Kristus kadang-kadang dianiaya. Sudah lebih 900 gereja di Indonesia yang dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh orang-orang yang tidak menghormati Pancasila. Oleh orang-orang yang namanya beragama tapi hatinya melawan Tuhan. Saudara-saudara. Dan saya belum dengar berapa orang yang membakar gereja sudah dibawa ke pengadilan. Saya belum dengar hukum dilaksanakan di Indonesia dengan ketat. Tetapi saya berkata kepada saudara, kebangkitan Kristus telah mengalami hal yang sama. Pada waktu Yesus disalibkan di atas kayu salib, dengar baik-baik apa yang terjadi. 6 hal yang menakutkan yang terjadi. Agama merosot. Kedua, politik merosot. Ketiga, hukum merosot. Dan keempat, militer merosot. Kelima, masyarakat merosot. Dan keenam, alam semesta sedang mengikat dan mengkuburkan Yesus Kristus. Di dalam hal ini kita lihat, tidak ada pengharapan lagi bagi manusia. Kalau politik sudah bermain-main. Kalau hukum dipermain-mainkan. Kalau itu hukum dipermainkan, politik dipermainkan, agama juga dipermainkan, militer bermain-main, semua bermain-main. Manusia masih ada pengharapankah? Yesus disalibkan oleh siapa? Yesus disalibkan oleh agama. Yesus disalibkan oleh siapa? Oleh politik. Yesus disalibkan oleh apa? Oleh hukum, oleh hakim, oleh jaksa, oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yesus disalibkan oleh siapa? Disalibkan oleh militer. Yesus disalibkan oleh siapa? Oleh suara rakyat yang massal, yang begitu banyak. Dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Maka Yesus harus mati. Alkitab mencatat, sebab suara mereka sangat besar. Saudara-saudara, di dunia ini ada adil, ada keadilan. Kita adalah makhluk yang mengerti hukum. Tidak ada ayam yang mengerti hukum. Tidak ada kucing, harimau, jirafah, gajah, binatang apapun yang mengerti hukum. Satu-satunya makhluk yang mengerti hukum adalah manusia. Karena kita dicipta menurut peta teladan Allah. Lalu kita menghukum, kita mau cari keadilan. Tetapi tempat yang paling tidak adil adalah pengadilan. Di mana kelihatan uang, matanya sudah melotot, tidak lagi melihat kebenaran. Saudara-saudara, mahasiswa,
mahasiswa yang sekolah hukum, jikalau hatimu tidak takut kepada Tuhan, makin belajar hukum, makin engkau menjadi alat setan. Karena manusia bukan mau hukum. Manusia belajar hukum untuk cari duit. Manusia menjadi jaksa untuk korupsi. Manusia menjadi hakim untuk tidak adil. Kalau demikian, adakah pengharapan dunia ini? Saudara-saudara, Yesus bukan dibunuh oleh penyamun. Yesus bukan dibunuh oleh teroris. Yesus dibunuh oleh hakim-hakim yang melanggar hukum. Yesus dibunuh oleh politikus-politikus yang tidak kenal malu. Yesus dihukum mati oleh agama-agama yang tidak mengenal takut kepada Tuhan Allah. Yesus dihukum oleh militer-militer yang tidak tahu tugas mereka itu untuk apa. Saudara-saudara, masal yang berteriak dengan suara keras mau menang sendiri. Akibatnya anak Allah dibunuh, dipaku di atas kayu salib. Sekarang saya mau tanya, keenam kuasa ini, baik politik, baik agama, baik hukum, baik masyarakat, baik militer, baik kuasa alam, semua ini telah membelenggu Yesus di dalam kuburan. Lalu Yesus mati, selesai. Kalau demikian, saya menjadi manusia tidak ada arti apa-apa. Yesus Kristus kalau tidak bangkit, umat manusia tidak ada pengharapan. Kalau Yesus bangkit, berarti hukum yang tidak beres, politik yang tidak beres, militer yang tidak beres, hakim yang tidak beres, agama yang tidak beres, tidak bisa lari daripada kuasa Tuhan Allah. Amin. Saudara-saudara, hari kebangkitan Kristus memberikan jaminan manusia masih ada pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan peringatan kepada semua pejabat harus berjalan dalam kebenaran, atau pada satu hari dihakimi oleh Allah yang tidak mengenal suapan, Allah yang adil, dan Allah yang mengalahkan kuasa mati. Saudara-saudara, itu sebab pada hari ini saya bersyukur kita orang Indonesia, kita mau damai, kita mau rukun, kita mau saling menghormati. Meskipun kita beragama berbeda, kita boleh saling belajar. Coba belajar apa perbedaan agama Islam dengan agama Kristen, dengan agama Buddha. Lalu mereka menemukan. Dan hari ini saya berkata kepada saudara, sebagai seorang pendeta, saya berkata, Yesus berbeda dengan semua pendiri agama, karena dia bangkit daripada orang mati. Karena kuburan dia kosong, maka hati kita tidak kosong. Karena kuburan dia sudah kosong, maka hidup kita terisi. Puji Tuhan. Mari kita orang Kristen mengerti mengapa kita beriman kepada dia. Mengapa kita percaya Yesus Kristus? Karena dia adalah pengharapan yang menyelesaikan semua kesulitan, semua kelemut daripada dunia. Saudara-saudara melihat, baik di Amerika, di Eropa, di Asia Timur, di Latin Amerika, semua tidak beres. Karena Alkitab berkata, sekalian manusia sudah berbuat dosa. Semua sudah mengurangi kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Semua harus mati. Saya berseru supaya presiden takut kepada Allah, wakil presiden takut kepada Allah, kabinet takut kepada Allah, hakim-hakim takut kepada Allah, jaksa-jaksa takut kepada Allah, pemimpin-pemimpin agama takut kepada Allah, dan seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyat yang takut kepada Allah. Dengan demikian, kita harus bertobat. Kita harus keluar dari berdosa. Kita harus lepaskan diri dari ikatan-ikatan daya tarik dari setan, dari dosa, dari perzinahan, perjudian. Dan kita betul-betul berlutut minta pengampunan Tuhan. Saudara-saudara, kalau tsunami sudah datang, jenderal 15 bintang pun mati. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah marah, orang yang menjadi presiden pun tidak bisa lewat satu hari. Jikalau Tuhan sudah marah, bumi ini tidak ada satu yang bisa hidup. Saudara, saya beritahu kepadamu, di dalam 20 tahun, kelaparan akan melanda seluruh dunia.
Saya berkata kepada saudara, di dalam 100 tahun, mungkin sebagian, sepertiga dan lebih, manusia sudah tidak bisa hidup lagi di atas bumi ini. Karena dosa kita terlalu berat, sehingga Tuhan akan mengatakan segala sesuatu yang pasti terjadi di dalam sejarah. Tuhan adalah yang menciptakan manusia dan memberikan manusia di dalam kurun waktu dan tempat menjadi wadah eksistensi. Dan Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang adalah menyatakan kebenaran. Yesus Kristus berkata, sebelum dia datang, gempa bumi akan terus tambah. Di mana-mana akan dengar peperangan. Dan manusia akan makin membenci satu dengan lain. Bangsa dan bangsa berperang. Dan juga rakyat dan rakyat berperang. Dan kelaparan akan tiba melanda dunia ini. Saya kemarin di dalam seminar saya berkata, ini bukan main-main. Karena suhu seluruh bumi terus naik. Di dalam 20 tahun akan datang, suhu bumi akan rata-rata naik 2 derajat. Sehingga ketidakaturan dan keadaan yang kacau daripada turunnya hujan dan suhu dan musim-musim yang berubah mengakibatkan banyak tempat tidak bisa menghasilkan hasil bumi. Dan banyak orang akan mati kelaparan. Ini pasti terjadi karena Tuhan sudah berkata. Apa yang pernah keluar dari ucapan mulut Tuhan, tidak ada satu kalimat itu kalkulasi. Tidak ada satu kalimat itu spekulatif. Semua kalimat itu kebenaran. Manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja. Manusia hidup bersandarkan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Itu sebab saudara-saudara, kita hidup di dunia ini, kita mengetahui dunia tidak beres. Karena dunia ditinggalkan oleh manusia dan dunia sedang menerima dosa makin lama makin berani daripada umat manusia. Yang sebenarnya dicipta menurut peta dan teladan Allah. Tapi sekarang kita tidak mirip Tuhan. Manusia tidak mirip Tuhan. Manusia tidak mirip manusia. Manusia mirip binatang. Manusia mirip setan. Manusia sudah lagi tidak mengenal istri. Ada pria yang boleh bertiduran dengan perempuan siapa saja. Seperti anjing. Saudara-saudara. Moral sudah merosot. Iman hanya berada di mulut. Dan berbakti dan beragama itu hanya pura-pura. Pada waktu kita berkonferensi di Manila tahun 89. Kita undang ketua parlemen. Datang untuk memberikan pidato sambutan. Dan dia mengatakan satu kalimat. I'm so sorry to tell you. This country is the only Catholic country in Asia. But our country is one of the most corruptible country in Asia too. Semua ingin nangis. Ini negara yang beragama. Negara Katolik. Tapi saya harus dengan sedih mengatakan, negara ini salah satu negara yang paling korupsi di dalam seluruh benua Asia. Saudara-saudara, bukankah kita Pancasila? Bukankah kita beragama? Tapi kita berani menipu, berani korupsi, berani melakukan hal yang tidak beres. Lebih daripada ateis-ateis. Saya tidak dengar di negara komunis ada gereja yang dibakar. Tapi saya dengar negara Pancasila gereja dibakar-bakar. Karena apa? Kita mempunyai corak luar yang bagus. Kita mempunyai hukum. Kita mempunyai agama. Kita mempunyai politik. Kita mempunyai segala ide-ide yang tinggi. Tapi hati kita sudah tidak takut kepada Tuhan. Kiranya pada malam ini kebangkitan Kristus menjadi satu dorongan untuk kita melihat ke depan, untuk melihat ke atas, melihat ke depan janji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang benar, Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa, dosa, kematian, hukum Taurat, dan kutukan ketidakadilan. Dia memberikan hidup yang baru. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Mari kita yang sudah percaya kepada Tuhan, pegang teguh janji yang diberikan. Mari kita yang belum menerima Tuhan Yesus, mari datang kepada Tuhan. Datang buka hatimu. Kristus yang bangkit akan masuk ke dalam hidupmu.
masuk ke hatimu. Kristus mau menolong bangsa Indonesia. Untuk kemuliaan Dia, untuk faedah sesama kita. Kiranya segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Karena Dia ada di sini malam ini. Tuhan ada di sini malam ini. Tuhan hidup di sini. Tuhan hidup di tahtanya. Tuhan hidup di dalam setiap jiwa orang yang beriman kepada Dia. Tuhan hidup di dalam hati saya. Coba tanya, apakah Tuhan juga hidup di dalam hatimu? Mari kita datang kepada Dia. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa.